Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji Gunawan Abdillah, NIM E 2019 3169. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, yang mana untuk merangkum 3 makalah dari teman AKS 4, yaitu makalah pertama tentang pengantar ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Menurut para ahli, seperti M. Amram Khan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Kemudian menurut Muhammad Abdul Manan, beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian dari Khursyid Ahmad, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memenuhi masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dan perspektif Islam, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari ekonomi yang secara islami dan bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sedangkan pembagian ilmu ekonomi menurut Suwartati dan M. Fathur Razib berpendapat bahwa ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang mana adalah ilmu yang mengkaji dan memaparkan secara khusus atau secara apa adanya tentang keadaan ekonomi di suatu negara pada masa tertentu. Kemudian yang kedua adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang secara khusus menerangkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan keterangan atau masalah-masalah yang dikumpulkan oleh ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah teori ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama teori ekonomi makro, kemudian teori ekonomi mikro. Ekonomi makro ini adalah ilmu yang secara khusus membahas ekonomi secara keseluruhan. Ilmu yang satu ini khusus mempelajari secara keseluruhan dan berskala besar, atau ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari dan membahas tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Kemudian kita akan membahas konsep dasar ekonomi makro. Adapun konsep dasar ekonomi makro terdiri dari yang pertama pengeluaran dan pendapatan negara, kemudian tingkat pengangguran, kemudian inflasi dan deflasi. Prinsip-prinsip ekonomi dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dengan ekonomi konvensional. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Dan ekonomi Islam ini bersumber pada sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kemudian karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama adalah meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Kemudian yang kedua adalah membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga adalah membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kemudian karakteristik ekonomi Islam itu sendiri antara lain, yang pertama adalah harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah harta. Kemudian yang kedua adalah ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan.
Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah bimbingan konsumsi, yang keenam petunjuk investasi, yang ketujuh adalah zakat, kemudian yang terakhir adalah larangan riba, maisir dan goror. Kemudian kita akan membahas tentang ekonomi terbuka makro dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian ekonomi terbuka adalah sebuah perekonomian yang bersifat luas di suatu negara. Perekonomian terbuka ialah salah satu sistem ekonomi yang kegiatannya meliputi ekspor dan impor dengan negara-negara internasional. Sebutan lain dari perekonomian terbuka ialah perekonomian empat sektor, yang merupakan sebuah negara yang mempunyai hubungan perekonomian dengan negara-negara lain dalam perekonomian empat sektor sebagian. Kemudian ada empat sektor. Perekonomian terbuka disebut dengan ekonomi empat sektor karena terdapat empat sektor pelaku kegiatan dalam perekonomian ini, yaitu yang pertama adalah sektor rumah tangga, kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan, yang ketiga adalah perusahaan rumah tangga negara atau pemerintah, kemudian yang keempat adalah masyarakat internasional. Kemudian aliran pendapatan pada perekonomian terbuka. Perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka adalah sebuah sistem kegiatan perekonomian yang melakukan ekspor dan impor dengan berbagai negara di dunia. Karena kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian empat sektor, aliran pendapatan dan aliran pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika aliran pendapatan dan aliran pengeluaran diperhatikan, maka dapat disimpulkan bahwa aliran yang berada di perekonomian terbuka adalah berbeda dengan kegiatan perekonomian tiga sektor. Sebagai penyebab dari adanya kegiatan ekspor dan impor, yang mana ada timbal balik di antara empat sektor dalam perekonomian terbuka ini sendiri. Kemudian sebab akibat terjadinya perekonomian terbuka. Berikut adalah penyebab-penyebab terjadinya pendapatan nasional pada sistem perekonomian empat sektor. Yang pertama adalah perbedaan suatu produk, yang kedua adalah menghemat biaya pembuatan produk, yang ketiga adalah perbedaan pada selera, yang keempat adalah adanya suatu prinsip perbandingan keunggulan pada suatu produk. Yang mana sebab akibat dari terjadinya perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor tidak lain adalah karena disebabkan oleh suatu kegiatan perekonomian suatu negara dengan negara lain yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor dan impor dapat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan masyarakat di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula impor yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Prinsip tersebut memang seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada kata rugi dalam kegiatan ekonomi manusia. Dengan suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga. Dalam praktik ada 5 sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat dunia. Yang pertama adalah kapitalisme,
yang kedua adalah sosialisme, yang ketiga adalah fasisme, yang keempat adalah komunisme, dan yang terakhir adalah ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Adapun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Itu sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ekonomi dapat dikemukakan dan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Kemudian kita akan membahas tujuan prinsip ekonomi. Tujuan seseorang dalam memegang prinsip ekonomi yaitu yang pertama, mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua, menggunakan alat kemampuan dalam modal atau pengorbanan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah menghindari keinginan dan memperkecil segala risiko kerugian. Kemudian yang keempat adalah mengatur pengeluaran sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah prinsip ekonomi tersebut lebih bersifat teori yang dari sisi duniawinya. Kemudian jenis-jenis ekonomi. Prinsip ekonomi pada konsumen. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan konsumen dalam melaksanakan prinsip ekonomi, yaitu yang pertama, memilih barang atau jasa yang benar-benar sangat diperlukan. Kemudian memilih barang atau jasa dengan mutu atau kualitas yang terbaik. Kemudian melakukan tawar-menawar harga. Kemudian memperlihatkan jumlah uang yang dimiliki. Kemudian memperlihat manfaat dari barang atau jasa untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Sedangkan prinsip ekonomi untuk penjual, yaitu memilih barang yang berkualitas baik, meningkatkan mutu pelayanan, memilih barang yang sesuai dengan selera konsumen, kemudian mengajukan penawaran harga yang tinggi, kemudian memilih pedagang grosir atau distributor yang menawarkan harga yang paling murah sehingga keuntungan yang dapat didapat lebih besar. Kemudian prinsip ekonomi pada produsen, yaitu yang pertama memilih barang atau jasa yang benar-benar sangat diperlukan, kemudian memilih barang atau jasa dengan mutu atau kualitas yang baik, kemudian melakukan tawar-menawar harga, kemudian memperhatikan jumlah barang yang dimiliki, kemudian memperhatikan manfaat dari barang atau jasa untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama adalah tiap orang menghadapi trade-off. Kemudian yang kedua, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah berpikir secara rasional. Kemudian yang keempat adalah tanggap terhadap insentif. Yang kelima adalah pedagang menguntungkan semua pihak. Kemudian yang keenam adalah pasar adalah sarana terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketujuh adalah pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Kemudian yang kedelapan adalah standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kesembilan adalah mencetak uang dalam jumlah banyak, maka harga-harga akan meningkat. Kemudian yang ke-10 adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kemudian kita akan membahas tentang yang terakhir, manfaat prinsip ekonomi. Berikut ini manfaat dari penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kemudian yang kedua adalah bekerja hemat, cepat dan tepat untuk memperkecil resiko kerugian dan kerusakan. Kemudian mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Kemudian mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Mungkin cukup sekian
video rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.